Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan, kita masuk ke kitab Keluaran pasal 30. Kita baca ayat 1 sampai 10 ya. Di rumah saudara baca semua ya. Banyak hal di sana yang Tuhan mau singkapkan. Kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama 3, 4. Haruslah engkau membuat sebuah mezbah, suatu tempat pembakaran dupa. Engkau harus membuatnya dari kayu akasia. Haruslah panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta. Itu harus berbentuk bujur sangkar dan tingginya harus 2 hasta. Tanduk-tanduknya harus seiras dengannya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni pada bagian atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Dan engkau harus membuat baginya bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas baginya pada sebelah bawah dari bingkainya pada kedua sisinya. Engkau harus membuatnya di atas kedua rusuknya. Dan itu akan menjadi tempat bagi tongkat pengusung untuk mengusungnya dengannya. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau menempatkan mezbah itu di depan tabir yang di hadapan tabut kesaksian. Di depan tutup pendamaian yang di atas tabut kesaksian itu. Yang di situ aku dapat ditemui olehmu. Dan di atasnya haruslah Harun membakar dupa wewangian. Setiap pagi ketika dia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakarnya. Dan ketika Harun memasang lampu-lampu antara sore hari, haruslah dia terus-menerus membakar dupa di hadapan Yahweh bagi generasi-generasimu. Kamu tidak boleh menaikkan dupa asing di atasnya. Juga persembahan bakaran dan persembahan sajian, serta persembahan curahan tidak boleh kamu curahkan di atasnya. Haruslah Harun mengadakan penebusan atas tanduk-tanduknya sekali dalam setahun dengan darah persembahan penghapus dosa dari penebusan-penebusan itu. Sekali dalam setahun dia harus mengadakan penebusan di atasnya bagi generasi-generasimu. Itulah kemahakudusan bagi Yahweh. Amin. Silakan duduk ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita boleh terus belajar. Saya mengingatkan terus bahwa yang kita ajari itu hanya rangkanya ya. Karena banyak hal yang kalau kita mau pelajari satu persatu banyak sekali ya, tapi ya kita hanya melihat rangka-rangkanya dan saya harapkan saudara terus-menerus menyelidikinya karena banyak hal yang tersembunyi yang harus kita dengan hikmat Tuhan bertanya apa kira-kira maksud dari semua apa yang sudah kita pelajari. Nah, seperti yang pernah atau seringkali saya ingatkan, satu ayat firman Tuhan kita baca berulang-ulang akan senantiasa ada pembukaan-pembukaan yang Tuhan berikan ya, karena firman itu tidak terbatas. Firman itu pribadi Tuhan sendiri, dan pribadi Tuhan itu penuh rahasia. Dan rahasia itu hanya dibuka kepada anak-anaknya yang memang mencari. Ya, berkali-kali saya katakan Tuhan setia kepada firman-Nya. Ada tertulis, carilah maka kau dapat. Kalau nggak pernah nyari dan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, ya akhirnya iman kita seolah-olah stagnan ya, artinya tidak bertumbuh ya. Karena itu saya himbau kepada kita semua ya,
Baca walaupun ayat yang sama, baca kita meditasi lagi. Kita tanya Tuhan apa yang Tuhan maksudkan. Apa yang tadi kita baca bersama adalah mesbah dupa ya. Berbicara mesbah ya, atau dalam bahasa lainnya altar, adalah satu meja, satu tempat atau satu wadah yang dipakai untuk membakar sesuatu. Dalam hal ini membakar baik korban persembahan ataupun membakar dupa. Ya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, ya, semua alat-alat ini dari di sini kan ada beberapa alat baik mesbah korban bakaran, terus bejana, terus ada kaki pelita, ada meja roti, ada mesbah dupa, ada tabut, ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda-benda yang besar, ya, tidak termasuk sekop segala macam, benda-benda yang besar aja lah. Ya. 6 buah. Dari antara 6 itu hanya 2 yang pakai tanduk. Ya. Hanya 2 yang ada dikatakan pakai tanduk. Ya, di 4 sisinya. Ya, karena dia kan berbentuk segi 4 gini, ya. Di ujung-ujung itu ada tanduk. Ya. Baik dari mesbah dupa ini atau juga dari mesbah korban bakaran, ya. Korban bakaran itu di dalam Keluaran 27 ayat 22, haruslah kau buat tanduk-tanduk pada keempat rusuknya. Jadi tanduk-tanduk, ya. Setiap alat yang dipakai untuk membakar sesuatu itu semuanya ada tanduk. Ya. Berbicara tanduk, berbicara kekuatan, berbicara kuasa, tetapi juga sebaliknya berbicara kesombongan. Saya tanggap, ya. Berbicara keakuan, egois. Ya. Dan semua alat-alat itu, kalau dia merupakan mesbah korban bakaran untuk membakar entahkah sapi, lembu, atau domba, maka dia dibuat dari tembaga. Ya. Semua peralatan yang ada di pelataran itu pakai tembaga. Tetapi semua peralatan yang ada di dalam ruangan kudus maupun ruangan Maha Kudus, semuanya kayu disalut dengan emas. Ya. Semua kayu disalut dengan emas. Dan di sini kita coba melihat, ya, semua yang berhubungan dengan api itu pasti dibakar. Ya, korban bakaran, ya, yang dibakar itu kan ada lembu, entah domba, ya. Tetapi yang kita baca ini juga dibakar. Apa yang ada di atasnya yaitu dupa, ya. Dupa yang memang Tuhan kehendaki. Di dalam mesbah bakaran kita sudah belajar itu adalah satu proses yang Tuhan kehendaki untuk kita menuju kepada kehidupan yang benar adalah berbicara tentang pertobatan, ya. Pertobatan mematikan kedagingan. Ya, mematikan kedagingan, daging ini dibakar. Keduniawian kita dibakar. Jadi semua yang namanya mesbah pasti pakai tanduk. Artinya kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoisan kita, kekuatan kita, ya, di hadapan Tuhan itu harus dibakar. Ya. Dan ingat, ya, kalau dia korban membakar di mesbah korban bakaran, apinya itu harus dari sorga. Ya. Lalu bagaimana dengan yang di dalam itu? Tetap apinya dari sorga. Hanya, ya,
Api dari sorga membakar korban di pelataran, ya. Kalau di dalam diambil baranya dari mesbah, terus membakar dupa yang di dalam. Bisa tanggap ya? Jadi api asalnya tetap dari sorga, membakar korban yang di mesbah korban bakaran, kan dia ada bara, ya atau api, ya entah pakai obor, pokoknya apinya harus dari sorga. Ya, api yang murni dipakai untuk membakar dupa-dupa yang ada di dalam, ya. Dan ini kan juga ya kalau secara duniawi ya ada contohnya juga seperti api obor olimpiade. Saya ingat ya, apinya itu api alam. Nah, itu yang dibawa-bawa sampai ke tempat tujuan, ya. Ya kita tidak tahu, tapi ya yang dimasukkan di sini adalah api yang berasal dari Tuhan, bukan api asing. Dan inilah yang dilakukan salah oleh si Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua dari si Harun, ya. Sehingga karena dia pakai api asing. Karena pakai api asing langsung disambar oleh Tuhan. Artinya Tuhan tegas. Karena berbicara api kita seringkali diingatkan. Berbicara firman. Firmanku bagaikan api yang menghanguskan. Ya. Dan ini memang adalah kehendak Tuhan. Supaya kedagingan kita kalau berbicara di dalam mesbah korban bakaran. Itu benar-benar dibakar habis oleh firman. Firman itu yang membersihkan. Firman itu yang memurnikan. Ya, kalau kita baca di dalam kitab, ya mungkin terjemahannya lain dengan terjemahan Lukas ya. Tapi kita baca aja Markus pasal 9, kita lihat ya. Ayat ke-49. Kita baca di sini, tapi nanti saya baca terjemahan Lukas. Agak beda ya. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Dan setiap korban akan digarami dengan garam. Ya, ini terjemahan ILT. Saya baca terjemahan Lukas. Sebab setiap orang akan dimurnikan dengan api. Sebagaimana setiap korban akan dimurnikan dengan garam. Walaupun secara keseluruhan artinya mirip-mirip. Tetapi kalau dibaca setiap orang akan dimurnikan dengan api, langsung nangkep, berbicara api, berbicara firman. Semua orang dimurnikan oleh firman. Kalau berbicara korban bakaran di pelataran, ya, kedagingan kita dibakar habis. Keangkuhan kita berbicara, kan dia banyak tanduk-tanduk, tanduknya 4 juga, berbicara 4 penjuru. Dari segala penjuru. Ya, karena kesombongan itu seringkali juga tanpa disadari bisa muncul dari kehidupan setiap orang yang percaya. Ya. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati ya, jangan sampai timbul kesombongan. Ya itu kan semua dilatih. Ya. Kalau kita tidak dilatih bisa kepleset. Ya. Bisa kepleset. Salah seorang raja yang memamerkan, kalau saya nggak salah ya Raja Hizkia, memamerkan hartanya kepada Aram kalau nggak salah ya. Ini semua dikasih lihat. Terus Nabi Tuhan bilang, apa yang kau perlihatkan? Ini semua saya kasih lihat. Langsung dibilang, semuanya ini akan diangkut sama musuhmu. Ya, artinya di sana kita belajar. Ya, inilah tanduk-tanduk yang tanpa kita sadari, seringkali bisa muncul. Ya, karena itu dari mesbah-mesbah ini, tanduk-tanduknya itu dibakar habis oleh firman Tuhan. Berdasarkan kitab Markus ini, dimurnikan oleh firman. Ya,
Dan memang tanduk-tanduk ini kalau di mesbah korban bakaran di pelataran itu memang ditutup tembaga. Tapi kalau di dalam ruangan kudus dia ditutup atau kayu disalut dengan emas. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini, ya, berbicara dupa, ya kan itu mesbah dupa namanya, mesbah dupa, ya, di mana dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, ya. Di atas mesbah itu Harun harus membakar dupa wewangian setiap pagi berdasarkan firman Tuhan yang ayat ke-7 ketika dia membersihkan lampu-lampu pelita. Ya. Lampu-lampu pelita ya ini apa? Menorah ini ya. Menorah ini ingat ya, ini hanya kaki diannya, kaki pelitanya. Tapi nggak ada lampunya. Ya lampunya itu nanti ditaruh gitu aja, kelak, kelak, kelak. Saya tanggap ya. Lampu-lampu ini harus pakai. Memang kita nggak menyinggung hal ini ya. Lampu-lampu ini minyaknya dari minyak zaitun ya. Nah, kita kembali ke Keluaran 27 ayat ke-20. Haruslah engkau memerintahkan kepada Bani Israel, biarlah mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang murni untuk penerangan, agar pelita menyala terus-menerus. Di dalam kemah pertemuan itu di bagian luar tabir yang menutupi tabut kesaksian. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang hingga pagi di hadapan Yahweh, suatu ketetapan selamanya bagi generasi mereka dari antara Bani Israel. Ya, ini salah satu tugas daripada Harun dan anak-anaknya, para imam besar. Ya, mereka itu harus salah satu tugasnya berdasarkan ayat-ayat firman yang kita baca tadi. Ya, di dalam ayat ke-7 dia harus membakar dupa ketika dia masuk untuk membersihkan atau memasang pelita. Ya, kita baca ayat ke-7 dan ke-8 kita lihat. Dan di atasnya haruslah Harun membakar dupa wewangian setiap pagi ketika dia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakarnya. Kenapa setiap pagi? Ya setiap pagi kan karena atau kita baca 8 dulu deh. Ketika Harun memasang lampu-lampu antara sore hari. Jadi lampu itu dipasang sore hari. Ya. Nah ketika dia pagi datang, lampu ini yang dimatikan. Ya. Terus dupanya dibakar. Nah begitupun sebaliknya. Ketika dia memasang lampu sore harinya, dupa itu tetap dibakar. Jadi 1 kali 24 jam 1 hari. Ya, itu tugasnya, salah satu tugas daripada si Harun dan anak-anaknya, imam besar. Ya, nah kita melihat yang dinamakan dupa itu apa kan gitu ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-30 ini ayat ke-34. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, ambillah bagimu racikan getah damar, kulit lokan, serta getah rasa malas sebagai racikan, juga kemenyantulen masing-masing sebanding takarannya. Dan dengan itu engkau seharusnya membuat dupa wewangian, suatu ramuan karya seorang peramu yang digarami murni, kudus. Dan engkau seharusnya menggiling sebagian darinya untuk menghaluskannya. Dan engkau seharusnya menata sebagian darinya di depan tabut kesaksian di kemah pertemuan yang di sana aku dapat ditemui olehmu. Itu seharusnya menjadi yang maha kudus bagimu. Dan dupa wewangian yang seharusnya engkau buat berdasarkan takarannya, kamu seharusnya tidak membuatnya bagimu. Itu seharusnya menjadi kudus bagimu, bagi Yahweh.
seseorang yang membuat sesuatu seperti itu untuk menghirup baunya, maka haruslah dia dilenyapkan dari bangsanya. Sama seperti minyak urapan. Ya. Jadi ini tidak boleh dibikin sembarangan berdasarkan perbandingan yang Tuhan berikan. Bisa tangkap ya. Kalau umpamanya yang umpamanya tadi getah damar, kulit lokan, getah rasa mala dan sebagainya itu, ya. Ya kita kan boleh aja nafsir ya, gak boleh bikin yang sama seperti ini. Tetapi ya mungkin kalau yang mirip-mirip mungkin boleh, mungkin ya. Dan itu memang banyak dilakukan oleh manusia. Karena mereka beranggapan bahwa apa yang tertulis itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Selama itu tidak melakukan yang bertentangan dengan firman, ya artinya boleh aja. Karena jelas dikatakan oleh firman Tuhan, siapapun yang membuat wangi-wangian seperti itu untuk menghirup wanginya, haruslah dia dilenyapkan. Artinya kalau nggak mirip, kalau nggak serupa ya nggak apa-apa. Kita boleh tafsirkan seperti itu kan. Nah kita melihat di sini, kita juga ya karena ini peringatan dari Tuhan, yang nggak bisa sembarangan. Karena ya di dalam zaman kita ini ya kita dapat katakan gereja memang tidak melakukan hal itu lagi. Ya. Tetapi apa sebenarnya maksud daripada dupa? Kita lihat di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal ke berapa ini? Pasal ke-5. Pasal ke-5 ayat ke-8. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu. Seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa. Yang adalah doa orang-orang kudus. Ya. Jadi doa saudara dan saya. Ini ada kita sudah dikuduskan. Ketika kita sudah dikuduskan dan kita berdoa, dupa-dupa itu semua ditampung oleh Tuhan. Ya. Doa-doa itu ditampung oleh Bapa Yahweh sesuai dengan firman-Nya. Juga apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Pasal ke-8 ayat ke-3. Kita lihat ya. Ayat 8 ayat 3. Datanglah malaikat yang lain dan dia berdiri di depan mezbah seraya memegang pedupaan emas. Dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak supaya dia dapat mempersembahkannya bersama apa? Doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Ya. Jadi doa termasuk doa saudara dan saya yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Dan telah dikuduskan oleh Tuhan ketika kita berdoa semuanya tetap ditampung oleh Tuhan. Ya. Dan ya itu sesuai firman Tuhan. Ya. Dan kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Pekerjaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Doa kita kan macam-macam. Ya. Walaupun mungkin untuk satu tujuan. Berdoa katakanlah untuk apa? Untuk bangsa Israel. Ya. Karena ada tertulis kan. Kita berdoa, kita memberkati bangsa ini, kita diberkati. Tetapi cara kita menyampaikan doanya kan macam-macam. Ya. Macam-macam caranya. Tetapi itu semua ditampung oleh Tuhan. Dan saya percaya itu pun ya. Kalau kita memberkati umat pilihannya, Tuhan tampung, kita pun sesuai janjinya, dia akan memberkati kita. Ya. Semuanya itu ingat ya,
Kalau kita perhatikan semua apa yang ada di dalam kitab suci kita, ya, itu semua ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya. Karena dosa, akibatnya penghukuman. Kalau hidup dalam kekudusan, akibatnya kita menerima upah hidup bersama dengan Dia. Dan itu pasti terjadi. Ya. Karena itu kita dilatih melalui ibadah-ibadah seperti ini. Supaya kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagaimana diperintahkan kepada Harun. Ingat, berbicara Harun, berbicara imam, berbicara saudara dan saya. Karena sebagaimana apa yang tertulis tadi di dalam kitab Wahyu pasal ke-5 tadi. Kalau kita terus bacaannya ayat ke-10 kita lihat ya. Wahyu pasal ke-5 ayat 10 kalau kita lihat, kita lanjutkan apa yang kita baca tadi. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Ini kalau dikatakan memerintah di atas bumi, ini yang saya imani adalah memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Nah, kita sedang dipersiapkan untuk itu semua. Sebagai imam, artinya sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kebenaran. Ya, loh kepada siapa? Kan banyak orang yang suka bertanya gitu. Kalau kita memerintah 1000 tahun, siapa yang diperintah? Loh kan masih banyak orang di muka bumi. Ya. Masih ada orang, ya. Dan ingat, ketika kita memerintah 1000 tahun berdasarkan firman, setan itu diikat 1000 tahun lamanya, di penjara. Sehingga dengan kata lain, pada waktu 1000 tahun itu, semuanya ya karena nggak ada setan kan, nggak ada pendakwa, nggak ada penuduh. Nggak ada yang menghasut. Semuanya kelihatannya aman. Kelihatannya semua suci. Damai 1000 tahun. Ya. Karena kita memerintah bersama Dia memang dengan sesuai firman. Ya. Kalau ada yang membuat sesuatu yang tidak sesuai firman, ya pasti mendapatkan upah sesuai dengan apa yang tertulis. Karena itu kita saat ini sedang diajar oleh Tuhan. Untuk kita senantiasa benar-benar memiliki jiwa Yeshua. Karena nanti memang tubuh jasmani kita, memang tubuh kita. Tetapi jiwa kita ini sudah dipulihkan. Jiwa yang waktu 2000 tahun atau 4000 hampir kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, ketika Hawa ditipu oleh setan, ketika itu sebagian jiwanya dicuri. Jadi di situ ada karakter Tuhan, ada karakter setan. Saya tanggap, ya. Dan karakter setan ini yang sempat tertanam dalam Hawa atau keturunannya termasuk kita. Ini yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 21, kita sedang karakter ini dibersihkan. Sehingga nanti kita dipulihkan. Jiwa kita itu benar-benar dipulihkan. Ya. Karena itu kita bisa memerintah bersama dengan Dia dengan pikiran Dia, bukan kita. Ya. Sehingga berlakulah seperti apa yang Yeshua katakan. Aku mengatakan apa yang aku dengar dari Bapa. Aku melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Lo itu nanti jadi karakter kita. Bukan lagi kita, ya tubuh jasmaninya ya kita. Tapi jiwanya sudah jiwa yang dikuduskan dan dimurnikan. Karena itu dikatakan dalam Wahyu ini, kita akan memerintah bersama dengan Dia
1000 tahun lamanya. Berdasarkan kitab Wahyu pasal berapa? 20-21 kan? Kita akan memerintah bersama. Itu bukan janji kosong ya. Itu bukan janji kosong, itu adalah janji yang pasti terjadi. Lah itulah yang kita imani. Jadi tujuan hidup kita itu ada tujuannya. Aku mau kembali dipulihkan. Sebagaimana sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, semua damai. Ya. Semua berjalan dengan baik. Ini aja waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kan dia happy-happy aja. Ya. Happy-happy aja jalan-jalan di Taman Eden. Ya. Kalau kita perhatikan ayatnya baik-baik, berarti dia itu tidak keluar Taman Eden. Taman Eden itu khusus buat mereka, kan itu Tuhan bilang kan. Tuhan membuat Taman Eden, kemudian manusia ditaruh di sana. Nah, sebenarnya bisa aja ada satu rahasia di dalam situ. Terus yang di luar Eden siapa? Saya tahu nggak maksudnya? Ya, lo banyak orang yang menafsirkan yang pernah diungkapkan di tempat ini. Walaupun banyak orang yang mungkin nggak percaya. Ya. Tetapi disitulah kita coba ya hal-hal yang memang perlu kita sekedar tahu ya, sekedar tahu. Karena pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang pernah terjadi dahulu itu bukan merupakan jaminan kita masuk surga, hanya pengetahuan aja. Oh begini toh. Saya tanggap. Sehingga kita tidak akan heran dengan apa yang disingkapkan pada zaman akhir. Contoh, ya, oh telah ditemukan peradaban 20.000 tahun yang lalu. Ditemukan binatang seperti dinosaurus dan segala macam, mamut dan mamut itu kan, gajah-gajah raksasa. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu ditemukan di daerah, kalau saya nggak salah daerah Jawa Tengah. Gading gajah itu sepanjang pohon kelapa. Berarti itu mamut. Mamut kalau saya nggak salah namanya. Gajah raksasa. Nggak heran gajah raksasa karena dinosaurus itu kan binatang raksasa semua. Untuk ukuran manusia kita sekarang. Ya. Untuk manusia ukuran kita sekarang. Ya. Lalu sekarang kemana? Lalu itulah rahasia yang kita sudah pernah belajar. Antara Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Di situ ada rahasia. Tidak disebutkan berapa lama kejadian itu ada. Kejadian 1 ayat 1 itu berapa lama kita nggak tahu. Hanya Kejadian ayat 2. Semua tidak berbentuk. Saya. Jadi sesuatu yang terjadi di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sesuatu yang luar biasa. Yang kita hanya bisa menafsir. Dan kemungkinan disitulah terjadi semua yang raksasa-raksasa itu. Ya. Lalu bagaimana sekarang? Kan Kejadian 2-nya, ayat 2-nya, bumi tidak berbentuk, samudra raya menutupi. Betul? Ya. Artinya itu air bah yang pertama. Bukan zaman Nuh ya, air bah yang kedua, yang di zaman Nuh itu air bah yang kedua. Dan disitulah kita bisa menafsirkan semua yang tadi raksasa-raksasa itu punah. Kita kan boleh menafsirkan seperti itu. Karena berdasarkan teknologi sekarang telah ditemukan
Binatang ini diperkirakan umurnya sekian. Kita nggak heran. Ya. Coba buktikan loh, ada tertulis Kejadian 1 ayat 1. Di sinilah kita belajar terus menerus. Karena firman Tuhan ini apa yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Begitu banyak rahasia firman yang terkandung di dalamnya. Kalau Tuhan berkenan berdasarkan Ulangan 29 ayat 29. Kalau Tuhan mau tutup, yaitu rahasia Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau buka bagi kita, kita mengucap syukur. Tetapi pembukaan rahasia itu bukan suatu jaminan kita masuk surga. Yang menjadi jaminan bukan bukaannya, tetapi apakah kita berjalan sesuai kehendaknya. Harun menjadi suatu lambang, suatu contoh kita sebagai imam. Suatu pekerjaan rutin bagi dia untuk membakar wewangian dupa. Pada pagi hari dan pada sore hari. Artinya adalah satu hari 2 kali. Berbicara dupa. Berbicara korban, persembahan, doa, pujian, penyembahan, pengagungan. Yang menjadi kewajiban bagi seorang imam untuk melakukannya. Dan semua itu, ya wangi-wangian itu, bisa timbul wangi kalau dibakar. Bisa tahu nggak maksud saya? Kan itu kan tadi ada beberapa macam kan. Ditumbuk. Kalau nggak dibakar nggak wangi dia. Tetapi setelah diramu, ditumbuk halus, diramu. Karena dibakar, timbullah bau yang harum. Berbicara api, berbicara firman. Kalau kita pun memang terdiri dari banyak karakter ini. Tetapi kalau kita mau mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Melalui pujian, melalui penyembahan. Dengan pimpinan Roh Kudus. Berbicara api, berbicara Roh Kudus yang membuat kita mampu. Ya, semua yang kita persembahkan merupakan dupa harum yang naik di hadapan Bapa Yahweh. Dan itu menjadi kewajiban bagi saudara dan saya. Paling sedikit. Ya. Kalau berdasarkan apa yang dikatakan tadi. Sehari 2 kali. Ya. Pagi hari bakar dupa. Sore hari bakar dupa. Pagi hari setelah bangun tidur. Puji Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan saya masih hidup. Saya nggak tahu semua berdoa gitu nggak. Atau bangun, hari ini apa ya? Kerjaan apa ya? Lah. Terima kasih dulu karena kau masih hidup. Karena kita masih hidup, Tuhan terima kasih masih hidup. Ya. Kita hidup itu apa? Untuk Dia. Persembahkanlah pujian. Saya nggak pintar nyanyi ya. Kadang-kadang orang yang kalau di dalam pergaulan ngomongnya hebat, kalau suruh berdoa belepetan. Ya. Lo diputarlah keahlianmu mungkin berbicara di luar, berbicaralah dengan kerendahan hati. Itu tanduk-tanduk itu yang membuat kau sombong, membuat kita sombong. Bakar habis kita menaikkan pujian. Dupa-dupa harum yang menyenangkan hatinya. Tuhan kita itu memang senang dipuji karena saudara dan saya diciptakan untuk itu. Segala sesuatu yang diciptakan pasti untuk maksud tertentu dari si pencipta kan. Katakanlah orang menciptakan mobil. Ada tujuannya untuk apa? Aku ciptakan mobil supaya aku bisa naik mobil, aku gak jalan. Aku ciptakan lampu supaya kalau malam hari aku bisa tetap melakukan kegiatanku. Itu manusia. Demikian juga kita harus berpikir. Saudara dan saya ada itu untuk apa? Ya untuk Tuhan. Dia yang menciptakan kita.
Tetapi karena sebagian karakter ini sudah dicuri sama setan, lah itulah yang membuat manusia lupa bahwa dia diciptakan sesungguhnya untuk Tuhan. Karena itu kita diingatkan pada sore hari ini, jangan lupa ketika kita sudah bangun, puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, lampu ini kan dinyalakan dari sore sampai pagi. Ada hadirat Tuhan sepanjang malam gelap. Saya merasakan damai sejahtera. Karena pelita ini kan dinyalakan sore, paginya dibersihin, artinya dimatikan, dibersihkan, ya, dibersihkan supaya nanti sore dipakai lagi, diisi lagi minyaknya. Artinya tidak pernah berhenti. Sepanjang hari hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Selama kita masih hidup di muka bumi ini. Puji Dia, sembah Dia. Jangan pernah menyatakan aku capek. Lah. Banyak orang yang gitu kan, aku capek ah. Ya memang Tuhan tahu kita capek. Tapi jangan lupa, engkau bisa kerja itu karena Tuhan. Betul nggak? Kita kan capek karena melakukan kegiatan kan. Kita bisa melakukan kegiatan itu karena Tuhan. Wah ya, loh kalau Tuhan engkau bangun kau nggak bisa jalan, bisa apa? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu mengucap syukur, Tuhan aku masih hidup, terima kasih. Aku masih bisa turun dari tempat tidur, masih bisa ke kamar mandi, bisa ke kamar makan, masih bisa makan. Ya. Semua itu Tuhan berikan dengan komplit. Kemudian apa balasan kita mengucap syukur bagi Dia yang sudah memberikan semua itu? Karena itu seringkali atau kadang Tuhan berikan pengajaran. Ya. Karena orang ini tidak tahu berterima kasih walaupun namanya orang percaya. Tuhan bikin sedikit konslet sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Rebah di tempat tidur. Baru di situ ya ada orang datang baru nangis. Doain dong. Loh itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya. Artinya kalau kita tahu mengucap syukur, maka Tuhan pun tahu memelihara orang yang mau melakukan kehendaknya. Nah kita tidak perlu takut menghadapi dunia yang semakin jahat. Ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan dunia. Tapi kita bisa tetap berhubungan dengan Tuhan yang sanggup memelihara kita dari pengaruh dunia yang coba membinasakan kita. Tetapi anak-anak Tuhan selama dia ada dalam perlindungan Tuhan, si jahat tidak punya kuasa untuk mencamah. Karena contohnya banyak. Contohnya banyak. Ya salah satu yang jelaskan Ayub. Ayub karena hidupnya benar, dia dipagari oleh Tuhan. Ayub tidak tahu kalau dia dipagari, dia nggak tahu. Tetapi setan ngelihat, loh ini Ayub kok dipagari, karena dia hidup dalam kekudusan. Dia hidup senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu kita belajar dari apa yang tertulis seperti contohnya Ayub ini. Sehingga walaupun dunia dengan berbagai macam cara, dunia ini dikuasai si jahat. Dunia tidak senang dengan nama orang atau orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah. Karena itu dia berusaha membinasakan dengan caranya. Setan itu licik. Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa engkau dan saya adalah biji mata Bapa Yahweh, setan tidak punya kuasa. Karena itu kita diajar.
salah satu tugas yang Tuhan berikan buat kita, ya, jangan lupa memuja-muji, menyembah Tuhan. Dupa yang harum kau naikkan sebagai ucapan syukur. Ya, ketika kita tidur malam kan kita nggak tahu. Tetapi Harun punya kewajiban sebelum dia tidur dia nyalain dulu lampu. Artinya ada kuasa Tuhan yang tetap menaungi anak-anak Tuhan ketika dia sedang beristirahat. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita beristirahat. Ketika kita bekerja, ketika kita ingat Tuhan senantiasa dalam pekerjaan, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka apapun yang kau dan saya kerjakan, ada tertulis, dia buat berhasil. Ketika kita selesai melaksanakan tugas dan kita harus beristirahat, maka Tuhan menaungi kita. Berbicara terang kemuliaan Tuhan, walaupun kita tidur, kemuliaan Tuhan tetap menaungi kita sehingga si jahat, ya, kegelapan tidak bisa mendekat. Di mana ada terang, kegelapan hilang. Saya tanggap ya. Jadi ketika kita tidur karena si imam ini sudah menyalakan lampu, dia tidak dalam kegelapan. Artinya ketika kita juga tidur sebagai anak-anak Tuhan, kemuliaan Tuhan senantiasa menaungi kita, setan tidak punya hak untuk menjamah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya kita melihat di sini sungguh sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah, sebagaimana yang sempat disebutkan ke beberapa waktu yang lalu, ya dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ya kita baca ayat ke-10, kita lihat ya. Dari Keluaran 30. Haruslah Harun mengadakan penebusan atas tanduk-tanduknya sekali dalam setahun. Dengan darah persembahan penghapus dosa dari penebusan itu sekali dalam setahun dia harus mengadakan penebusan di atasnya. Bagi generasi-generasimu itulah kemahakudusan bagi Yahweh. Ini yang sempat diutarakan kalau saya nggak salah ingat minggu lalu. Ya, setiap hari Harun itu harus membakar dupa dan juga harus mengatur lampu ini. Ya, kalau sore dia nyalakan, kalau pagi dia matikan. Dupa-dupa dia nyalakan pada pagi hari dan juga sore hari. Jadi 24 jam terus berjalan. Ya. Tetapi ini semua ada di dalam ruangan kudus. Ya. Di dalam ruang kudus. Dan di balik tabir di mana ada tabut perjanjian. Ya. Harun hanya masuk satu kali. Atau imam besar masuk satu kali. Dalam setahun, ya. Dan ini yang seperti pernah diungkapkan minggu lalu, mungkin menjadi suatu penyebab dari orang-orang yang melakukan perjamuan setahun sekali. Ya, itu sih bagaimana hikmat Tuhan aja, boleh-boleh aja. Ya. Karena berbicara perjamuan itu berbicara peringatan. Karena berbicara tentang penebusan ini beda. Tetapi itu kan ya masing-masing punya cara lah. Dan kita harus lihat jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Ya, itu yang harus kita amat sangat berhati-hati. Dan kalau kita melanjutkan di dalam berjamaah tembaga, kita sudah belajar minggu lalu
atau sebelumnya. Ketika Harun dan anak-anaknya mau ditabiskan oleh oleh si Musa, Moshe, berdasarkan hikmat Tuhan, dia itu dimandikan. Ya, waktu ditabiskan dia dimandikan untuk diangkat sebagai imam. Ya, tetapi ketika dia menjalankan tugas kewajiban rutin, ya termasuk apa yang tadi kita baca untuk masang lampu, juga bakar dupa. Kalau kita baca, kita lengkap di dalam Keluaran 30 ini, baca ayat ke-18. Haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuanan dari tembaga untuk membasuh. Dan engkau harus menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah itu dan mengisinya dengan air di situ. Perhatikan ayat ini. Haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dari air itu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka berbasuh air agar mereka tidak mati, atau ketika mereka datang mendekat ke mezbah itu untuk melayani, untuk membakar persembahan api-apian bagi Yahweh. Jadi waktu pentabisan mereka harus basuh, harus mandi. Ya. Tetapi ketika menjalankan tugas, mereka cukup cuci tangan, cuci kaki. Dan saya percaya inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 13 yang senantiasa dibacakan ketika kita melakukan acara basuh kaki. Ya, cara basuh kaki ini ya sebenarnya kita contoh dari sini. Ya, kita contoh dari sini walaupun mungkin yang kita lakukan belum sempurna. Tapi inilah yang kita lakukan. Ya, kenapa? Karena kita sudah mandi, kita sudah dibaptis. Cukup satu kali. Baptis air cukup satu kali. Kalau caranya benar, namanya benar, orangnya benar. Ya, orangnya benar ya saya pernah beritahukan yang benar itu kayak gimana. Ya. Dan untuk selanjutnya, inilah yang kita lakukan. Ya, biasanya sebelum perjamuan kudus, kita melakukan acara basuh kaki. Karena Yesus sendiri berfirman, ya, kamu semua sudah mandi, cukup cuci kaki aja, ya, cukup cuci kaki aja, dan kamu wajib melakukannya, ya, wajib. Ya kita baca lagi ya, dalam Yohanes 13, ayat ke-13 mulai. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Jika, perhatikan ini. Kemudian aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Ya, harus atau wajib. Ya, wajib kita melakukannya, ya. Karena kalau kita lihat di ayat ke-10-nya. Ayat ke-10 dari ini Yohanes 13 ayat 10. Yesus berkata kepadanya, seorang yang sudah dimandikan tidak punya keperluan selain membasuh kaki. Saya percaya ini dia kutip dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau sudah dibasuh, sudah dimandiin, sudah diteguhkan sebagai imam, cukup cuci kaki aja. Basuh kaki aja. Untuk apa? Melakukan kewajiban sehari-hari. Karena kaki ini ya sepanjang hari, ya mungkin sepanjang bulan jalan ke sana kemari. Walaupun sebagai imam, seperti yang pernah kita pelajari,
jempol kakinya kanannya itu dibasuh dengan darah. Tetapi ya kadang-kadang juga masih jalan yang nggak benar. Karena itu Tuhan mengatakan cukup dibasuh kakinya aja. Dan harus dilakukan. Harus ya. Harus itu ya wajib. Ya. Loh bagaimana kalau yang tidak melakukan? Kalau yang tidak melakukan ya kita lakukan di sini. Yang di luar ya kita nggak tahu. Kita baca di Yohanes 12 ayat 48. Ya. Yohanes 12 ayat 48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Tuhan bilang, basuh kaki ya wajib. Wah repot. Ya repot. Lah ini jadi hakimnya. Engkau tidak melakukannya. Firman yang engkau tidak lakukan berdasarkan ayat ini. Itu yang akan menghakimi. Jadi saya hanya menghimbau orang-orang. Banyak orang yang di luar memang. Banyak gereja yang tidak melakukan dengan berbagai macam alasan. Ya alasan sih boleh aja dibikin. Alasan kan boleh dibikin. Pada intinya tidak mau melakukan. Bisa ditangkap maksud saya? Alasan boleh dibikin tetapi intinya tidak mau melakukan. Lo kalau tidak mau melakukan, inilah yang terjadi. Karena itu kita belajar untuk bisa mempraktekkan semua yang tertulis. Ya. Semampu kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita coba mempraktekkannya. Jangan ditambah-tambah, karena banyak orang kan ditambah-tambah. Kan firman Tuhan kita sudah baca dalam kitab Wahyu kan. Walaupun ini apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, itu terjadi sejak kitab Kejadian. Jadi kitab suci kita ini diawali dan diakhiri dengan perkataan jangan tambah, jangan kurangi. Ya. Tetapi karena Hawa tidak menyimak baik-baik apa yang kita tafsirkan seharusnya diajarkan Adam kepada Hawa, jangan makan buah ini. Nah. Tetapi penjelasan yang tidak mungkin ditangkap dengan baik oleh si Hawa. Akhirnya firman yang dikatakan Tuhan kepada Adam yang seharusnya disampaikan kepada Hawa. Dan mungkin Hawa ketika disampaikan tidak meresponnya dengan baik. Ketika dia dicobai oleh si setan, mulai ditambah dan dikurangi. Karena itu di akhir kitab suci kita dalam kitab Wahyu, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Bisa tanggap. Tetapi di dalam kenyataannya, walaupun yang namanya orang percaya, banyak juga yang tambah-tambah. Ya. Kita coba lengkap di dalam kitab Kejadian Keluaran 30 ini. Kita baca mulai ayat 22. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, haruslah engkau mengambil bagimu sendiri rempah-rempah terbaik. 500 shikal murni, kayu manis balsam setengah dari itu. 250 shikal dan batangan kayu balsam 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal menurut shikal kekudusan. Dan 1 hin minyak zaitun. Haruslah kau membuat itu 1 minyak urapan kudus. 1 campuran rempah-rempah, 1 karya seorang peramu. Itulah minyak urapan kudus.
Dan dengan minyak itu haruslah engkau mengurapi kemah pertemuan, tabut kesaksian, meja dan seluruh perkakasnya, kaki pelita, perkakas-perkakasnya, mesbah dupa, mesbah persembahan bakaran, seluruh perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya. Haruslah engkau menguduskan semuanya itu, sehingga semua itu menjadi maha kudus. Segala yang bersentuhan dengannya akan menjadi kudus dalam kenyataannya. Minyak urapan tadi, perhatikan ayatnya ya, banyak orang juga ya asal lewat aja. Minyak urapan itu hanya diperuntukkan untuk, ya kita sudah baca tadi, semua apa yang ada di dalam kemah. Terus apa hubungannya dengan kitab Wahyu tadi yang tambah kurang? Wah, rumah saya juga harus diurapi. Ada nggak ayatnya? Apakah kemah si Mose itu diurapi? Enggak. Saya tanggap. Tetapi orang zaman akhir ini semua diurapi. Pros. Supaya setannya lari. Aduh, kasihan amat. Dan itu banyak dilakukan oleh mereka yang menamakan diri orang percaya. Karena mengira dengan mengurapan itu setan pergi. Padahal engkau melanggar firman. Betul nggak? Firman Tuhan kan jelas. Minyak urapan itu khusus untuk ini. Jangan ditambah. Jangan. Tapi orang sekarang kan apa aja. Oh, apalagi ada, ya di Jakarta ini kan terkenal ada gereja yang khusus minyak urapan. Wah, ya urapannya apakah dengan saya percaya tidak sesuai dengan apa yang harus bikinnya dengan campuran ini. Ya memang nggak boleh. Tetapi sayangnya karena salah pengertian, semua diurapi. Pas. Kira-kira itu nambahin apa enggak? Loh, kita ini jangan sampai ketipu sama cara-cara setan. Karena banyak anak-anak Tuhan, semua tembok. Aduh. Ya. Dan saya harus peringatkan kepada kita khususnya saudara yang Tuhan percayakan bagi saya untuk dilayani. Hati-hati, gak ada ayatnya. Satu hal yang saya percaya, ya Ayub itu hidup dalam kekudusan. Dia gak perlu cepret-cepret, dia dipagari oleh Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan, cepret sana, cepret sini. Gak ada ayatnya. Jangan menambahi apa yang tertulis. Kalau engkau menambahi, ya kan Tuhan bilang jangan tambah, jangan kurang. Engkau berani nambah. Loh, ada tertulis dalam kitab Wahyu kan. Kita sudah baca beberapa waktu. Kita pelajari itu. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana, saya hanya bisa menghimbau saudara. Hati-hati jangan engkau main copy paste saja. Main tiru-tiru. Karena saya tahu banyak orang yang melakukan seperti itu di luar sana. Ya. Wah, ini kan saya juga imam. Wah, hebat. Saya juga seperti Harun diurapi. Ya, udahlah. Ya. Kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Contohnya ada. Yesus mengutus para rasul, apa mereka diurapi dengan minyak? Gak ada. Gak ada ayatnya kan? Tetapi mereka diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Semua kata firman Tuhan. Aku datang untuk menggenapinya. Gak perlu lagi percik-percik begitu. Jangan ikut-ikutan dengan cara-cara yang kelihatannya benar. Tetapi engkau ditipu sama setan.
Kita sudah diurapi dengan Roh Kudus, itu cukup. Jangan ikut-ikutan orang, flash. Seperti yang pernah saya saksikan kan. Karena salah pengertian, WC mampet pakai minyak urapan. Loh. Alangkah rendahnya minyak itu buat WC mampet. Ya. Tanpa sadar menghina Tuhan. Tetapi itu terjadi. Karena itu kita sangat berhati-hati. Setan itu lecek. Membuat banyak orang yang menamakan diri orang percaya seolah-olah melakukan firman, tetapi itu sudah ditambah dan sudah dikurangi. Karena itulah Hawa jatuh. Saya tangkap. Hawa jatuh karena dia tambah kurang firman. Akhirnya dia ketutup matanya. Ya. Dia jatuh itu karena dia tambah dan dia kurangi firman. Hawa. Karena dia tambah dia kurang, berdosa, ketutup. Akhirnya dia ngambil. Berdasarkan firman, kita sudah awal difirmankan ngambil buah. Walaupun itu ada rahasia yang luar biasa di sana. Kenapa dia lakukan? Karena dia sudah tambah dan sudah kurangi firman. Dan saya sudah pernah katakan kepada saudara, apa yang ditambah, apa yang dikurangi. Artinya kita juga belajar dari apa yang tertulis. Ya. Apa yang kita pelajari ini untuk kita ngerti yang mana yang boleh, yang mana yang nggak perlu. Jangan tambah, jangan kurang. Karena kalau kau tambah, engkau kurangi, jelas firman Tuhan katakan. Engkau tambah semua apa yang tertulis, tulah-tulah akan ditambahkan kepada, kan itu tertulis. Tuhan mau kasih yang enak, tetapi engkau pikir, banyak orang percaya berpikir, oh ini kan seolah-olah Tuhan lupa. Tuhan gak lupa. Kita harus bikin perbandingan, apakah Yesus mengutus muridnya, dia kepret gitu dengan minyak? Gak ada. Kan gak ada. Hanya dia bilang, tunggu sampai aku beri kuasa. Curahkan Roh Kudus. Jangan ditambah lagi. Jangan kau datang ke rumahmu, kau kepret ke sana kemari. Buat apa? Berarti kau menghina Roh Kudus. Kalau kita tinggal dalam kekudusan, setan tidak punya hak. Dia melihat Ayub, walaupun Ayub nggak tahu kalau dia dipagari oleh Tuhan. Kenapa dia dipagari Tuhan? Bapa Yahweh sendiri berkata kepada setan, kau lihat nggak Ayub? Orang yang hidup saleh. Itu yang harus kita contoh. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup saleh, kata firman Tuhan. Akan membuat kita walaupun kita tidak melihat, Tuhan memagari kita. Sama seperti Ayub. Ya. Kita nggak lihat. Kita nggak lihat pagar ini. Tapi setan lihat. Karena itu jangan beri celah. Jangan sudah dipagari kau bolongin. Dengan cara apa? Kau tambahi firman. Jangan pakai kepret sana sini. Banyak di luar pengajaran-pengajaran seperti itu. Artinya kalau kita diajar Tuhan mau mempraktekkan sesuatu, saya hanya bisa menasehati. Cek dulu benar nggak? Ada nggak tertulis? Kalau enggak, mau ngapain kau tambah kurang? Akibat kau tambah kurang. Kan tadi saya bilang, ada sebab, ada akibat. Engkau tambahi, engkau kurangi, ada akibatnya. Ya, karena itu mari kita belajar mengenal Tuhan, memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan Dia, sehingga iman kita nggak melenceng. Kan jelas dikatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 22 dan 21. Ya. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran, membuat orang melenceng iman.
Pengetahuan palsu dikepret sana, kepret sini. Ajaran-ajaran di luar sana. Ya, jangan kita contohi. Engkau contohi. Pengetahuan yang palsu itu. Kau buka celah. Pagar yang sudah tertutup. Engkau sendiri yang buka. Hati-hati. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan. Saya sih ngomong apa yang tertulis. Kenapa? Karena saya mau hidup. Dan ketika waktunya kita dijemput. Aku bersama dengan Bapa. Dan saya merindukan kita semua ada bersama dengan Dia. Karena itu saya berusaha. Sebagai salah satu jawatan yang dipercayakan Tuhan kepada saya harus berani memberitakan apa yang tertulis. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tetapi saya punya keterbatasan. Karena saya tidak bisa memaksa saudara. Ya terserah kan. Betul gak? Bisa aja, itu ngomong aja. Ya terserah. Tapi saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Karena semua yang tidak engkau lakukan, kata Yohanes tadi, itulah yang akan menghakimi. Ya, Tuhan tidak perintahkan, engkau lakukan. Lah itulah yang akan menjadi hakim. Dan engkau tidak bisa menyangkali. Karena itu kita belajar, saudara belajar, saya belajar, sama-sama kita belajar. Sampai titik di mana Tuhan menjemput kita. Sehingga kita didapati karena mau tetap setia, kita didapati kudus. Sehingga layak bertemu kudus dengan kudus. Ya, jangan keraskan hati. Kita memang belum sempurna, tapi kita sedang dalam proses penyempurnaan. Tetapi kalau kita berani membantah firman, bukan saya yang kau lawan, tapi firman yang kau lawan. Kecuali kalau yang saya katakan tidak tertulis. Tetapi kalau itu tertulis, mari kita belajar sama-sama lakukan. Saudara lakukan, saya lakukan. Ya. Kalau belum mengerti, tanya Roh Kudus. Roh penolong, tanya. Roh Kudus tolong, aku gak ngerti nih. Boleh gak aku lakukan? Boleh gak jalan sini? Orem Tomim kita sudah belajar kan? Boleh kita uji. Tuhan kalau boleh begini. Kalau nggak boleh begini, itulah Urim Tomim. Jadi semua yang diajarkan sebagai bekal yang dapat kita praktekkan menjalani hidup ini, jangan sampai kita salah jalan. Ya mari saudaraku, kewajiban saudara dan saya sebagai imam. Naikkan dupa-dupa harum. Engkau dan saya sudah diurapi Tuhan. Jangan salah mempergunakan urapan itu. Ya. Tuhan mau kita menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat kalau kita hidup benar-benar sesuai firman-Nya. Tetapi kalau kita melenceng, hati-hati. Sehingga bukan menjadi berkat bagi diri kita dan apalagi orang lain. Tetapi karena kita melenceng, kita justru bukan menjadi berkat tetapi sebaliknya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Jangan kita mengeluh. Belajar Tuhan, mampukan aku. Ya, nanti kalau mau malam, ya nggak lama-lama, mungkin 1-2 menit kau puji Dia, kau sembah Dia baru tidur. Ya. Baru tidur. Saya melatih diri untuk menyembah Tuhan tanpa minta ya. Ya menyembah sebentar aja. Yang penting saya sembah Dia, saya puji Dia, selesai sudah. Jangan minta-minta. Kalau minta itu namanya doa. Ya menyembah Dia aja. Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, kemuliakan Engkau. Ya, untuk menyatakan hormat dan takut kita akan Dia karena Dia layak menerima semua. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, saya percaya kalau namanya belajar, pasti akan jadi pintar, bukan jadi bodoh. Tetapi itu kan tergantung masing-masing. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan ya maju, sama-sama kita maju. Karena waktunya semakin dekat.
Ya, siap apa nggak siap? Waktu Tuhan dia tidak akan menundanya. Ya, karena itu kan seringkali dalam firman ikut perlombaan. Kenapa kita harus berlomba? Artinya kita ketinggalan, lari. Tuhan tidak akan menunda waktunya. Waktunya sudah dia tetapkan, hanya memang kita nggak tahu kapan. Tetapi ada batasnya. Tetapi hanya dengan laluri iman berdasarkan firman ada tertulis. Nah inilah yang menjadi patokan kita. Nah saya percaya memang waktunya sudah sangat dekat. Karena itu mari saudaraku. Apapun yang kita hadapi. Jangan pernah mundur. Jangan pernah kecewa. Tetap memuji dia. Jangan lemah. Kuatkan diri kita. Karena ada upah yang besar. Bagi siapa? Bagi orang yang setia. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh kita.